Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-17. Pada edisi yang ke-17 ini akan menjelaskan tentang hal ikhwal rukun iman. Dan sebagai pengingat, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Tentunya agar tidak terjadi kesalahan dan kegagalan paham di dalam memahami edisi yang ke-17 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi. Qad kuntu dollan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fasadin min yadi. Dollat wa dollat hilati adrikni khuz biyadi ya sayyidi wa rabbini. Wal ahla wal aulada wal laz'amila bil wahidiyati bifadli zil ula. Ya sayyidi wal mustami'in al mustami'at. Ya sayyidi wal muslimin al muslimat. Ya rahmatan lil alamin wat tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku sekalian, para pendengarku yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa di dalam pancaran nazrah doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Gausuhaz zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan. Telah saya sampaikan pada edisi-edisi sebelumnya bahwasanya untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah itu harus memenuhi 6 kepercayaan di dalam hati. Dan ke-6 kepercayaan di dalam hati inilah yang disebut rukun iman. Yaitu yang pertama yang dikatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Bahwasanya di dalam hati kita itu harus tertanam kepercayaan bahwasanya kita percaya terhadap adanya Allah, terhadap adanya para malaikatnya, terhadap kebenaran kitab-kitabnya, terhadap kebenaran rasul-rasulnya, terhadap akan datangnya hari kiamat, dan yang terakhir adalah yakin dan percaya bahwa hidup dan kehidupan seluruh makhluk itu berada di dalam qada dan qadarnya Allah. Keenam hal tersebut itulah yang disebut rukun. Kemudian sebagaimana pula telah saya sampaikan bahwasanya rukun itu adalah sesuatu yang wajib diadakan untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Nah, dalam hal ini tentunya kita ini bermaksud menanamkan, mewujudkan keimanan di dalam hati. Ya, maka otomatis wajib kita penuhi atau kita sempurnakan apa-apa yang menjadi rukun-rukun iman tersebut. Yang 6 hal tadi di atas saya telah sebutkan. Satu saja dari rukun tersebut tidak kita hadirkan, otomatis menjadi batal. Misalnya
Misalnya Anda percaya, Anda yakin bahwa Allah itu maha ada, tetapi Anda tidak percaya terhadap kitab-kitabnya, ya, yang 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Atau mungkin Anda hanya mempercayai satu kitab saja, sementara yang lainnya tidak Anda yakini, maka ini pun tidak benar. Jadi tetap rukun tersebut tidak sempurna. Dan akibatnya jika rukunnya tersebut tidak sempurna, maka jadilah kita itu termasuk orang yang hanya percaya terhadap adanya Allah dan bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah. Para saudaraku sekalian, rukun iman yang pertama adalah percaya terhadap adanya Allah. Ya. Ini sebenarnya telah kami sampaikan pada edisi-edisi sebelumnya tentang hal ihwal rukun iman yang pertama ini. Ya. Dari mulai bagaimana akal pikiran kita itu bisa membenarkan, ya, secara akliyah, nakliyah, dan adiyah bahwa Tuhan, bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Ya. Dan jika sungguh-sungguh semua itu telah kita pahami, maka insya Allah akan tertanam pembenaran pada akal pikiran kita bahwasanya Allah tersebut memang sungguh-sungguh ada. Nah, sehingga menanamkan keyakinan di dalam hati, ya, kepercayaan yang kuat terhadap kebenaran adanya Allah tersebut. Ya, sampai di situ tentu saja belum dikatakan kita itu termasuk orang yang beriman. Tetapi hanya baru sampai pada tingkatan percaya terhadap adanya Allah. Nah, kemudian untuk kita menyempurnakannya, maka otomatis rukun-rukun yang lainnya pun harus kita benarkan oleh akal pikiran. Kemudian rukun iman yang kedua adalah percaya terhadap adanya para malaikat. Di samping hati kita itu percaya terhadap adanya Allah, ya. Bahkan ini dikatakan percaya terhadapnya Allah itu adalah merupakan pokok atau inti daripada rukun iman tersebut. Pokoknya iman, intinya iman. Kenapa seperti itu? Sebab pada prinsipnya, jika seseorang itu benar-benar dan sungguh-sungguh yakin dan percaya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah maha segala-galanya, Allah maha ada, Allah tempatnya bergantung, Allah dan sebagainya, maka konsekuensinya apapun yang diperintahkan oleh Allah, ya, terutama yang diperintahkan untuk diyakini, itu akan dengan mudahnya kita meyakini. Ya, ini tentunya sebagaimana ketika Anda percaya kepada seseorang dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi tentunya, maka apapun yang dikatakan oleh orang tersebut pastilah Anda itu akan mempercayainya. Nah, atas dasar alasan inilah maka dikatakan percaya terhadap adanya Allah tersebut merupakan pokok atau inti daripada iman. Ya. Kembali kepada pembahasan, yaitu tentang rukun iman yang kedua, yaitu percaya terhadap adanya para malaikat-malaikatnya Allah. Para saudaraku sekalian, untuk menghadirkan keyakinan terhadap rukun iman yang kedua tersebut, wajib dihadirkan di dalam hati satu kepercayaan terhadap adanya malaikat-malaikatnya Allah tersebut. Dan perlu diketahui, ya, sebagaimana telah saya jelaskan tentunya, jika kepercayaan terhadap adanya Allah tersebut telah tertanam dalam hati, maka otomatis apapun yang disampaikan Allah melalui firman-firmannya, seharusnya konsekuensinya itu menjadi mudah untuk diterima dan dipercayai serta dibenarkan oleh akal pikiran. Dan karena sebab itu maka dikatakan bahwasanya percaya terhadap adanya Allah tersebut merupakan inti dari kesempurnaan rukun iman itu sendiri. Para saudaraku sekalian, para malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, sehingga mereka tidak memiliki bayangan ketika mereka berada di sisi cahaya tertentu. Mereka itu bukan manusia, bukan juga jin,
dan mereka itu bukan laki-laki, juga bukan perempuan, tetapi mereka juga bukan banci tentunya. Keberadaannya yang seperti itu memang sudah merupakan kodratnya, sudah ketetapannya Allah yang berlaku atas mereka, dan mereka itu memiliki kemuliaan di sisi Allah dengan kemuliaan yang bersifat fitrah, artinya tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Dan mereka itu memiliki akal sebagaimana akal yang dimiliki oleh para manusia. Tetapi mereka sama sekali tidak memiliki hawa nafsu, sehingga mereka itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melakukan ini dan itu. Dan mereka itu tidak memerlukan kepada perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu seperti yang dimiliki oleh para manusia dan jin. Kenapa? Semua itu disebabkan mereka itu tidak memiliki hawa nafsu tersebut tentunya. Dan ketakwaan yang mereka miliki di sisi Allah tersebut pun bersifat stabil dan konstan, tetap tidak berubah, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Dan mereka itu selalu berbuat ketaatan sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka itu tidak pernah berbuat maksiat seperti yang terjadi pada manusia pada umumnya. Tentunya semua itu disebabkan karena mereka itu tidak memiliki keinginan atau nafsu. Adapun jumlah mereka itu dikatakan banyak, dan hanya Allah yang mengetahui seberapa banyak jumlah mereka tersebut. Namun yang diperintahkan untuk diketahui sebagai syarat untuk memenuhi rukun iman yang kedua tersebut adalah sekurang-kurangnya wajib kita yakini keberadaan daripada 10 malaikat. Mereka itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Dan ke-10 malaikat tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israel, malaikat Mikail maksud saya, itu memiliki tugas dan tanggung jawab membagikan dan mengatur rezeki, termasuk mengatur turunnya hujan tentunya. Dan kemudian malaikat Israfil memiliki tugas dan tanggung jawab meniup sangkakala menjelang jagat semesta raya ini akan dihancur leburkan atau menjelang kiamat. Kemudian malaikat Israel memiliki tugas dan tanggung jawab mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab bertanya di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib memiliki tugas dan tanggung jawab mencatat amal-amal kebaikan. Dan malaikat Atid memiliki tugas dan tanggung jawab mencatat amal-amal keburukan. Kemudian malaikat Ridwan memiliki tanggung jawab menjaga pintu surga. Dan yang terakhir yaitu malaikat Malik itu memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga pintu-pintu neraka. Para saudaraku sekalian, sekurang-kurangnya wajib kita percayai, kita yakini terhadap adanya ke-10 malaikat tersebut di atas, dan mempercayainya tersebut merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian kenapa harus ada malaikat? Ya, untuk untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sebab secara akliyah atau secara hukum akal pikiran, kenapa untuk menyampaikan wahyu, membagikan rezeki, mencabut nyawa dan sebagainya, ya, semua itu harus melalui para malaikat tersebut? Bukankah dalam konsep keesaan Allah segala sesuatu itu sesungguhnya langsung dari Allah? Dan bukankah Allah itu maha kuasa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari siapapun? Dan bukankah pula dengan mendelegasikan tugas-tugas tersebut dapat menjadi penjelas bahwasanya semua itu menunjukkan kepada kelemahan dan keterbatasannya Allah dan sebagainya, ya, disebabkan Allah itu membutuhkan bantuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut, ya, tentunya ini menurut logika. Para saudaraku sekalian, maka ketahuilah
Sesungguhnya akal pikiran itu memiliki keterbatasan yang sangat nyata. Sebab untuk mengetahui asalnya angka 1 saja ia sudah tidak mampu. Tetapi jika akal pikiran tersebut umumnya tidak mau menyadari akan keterbatasannya tersebut, hingga ia selalu bertanya tentang banyak hal yang sesungguhnya sudah di luar batas kemampuannya sendiri, dan yang mampu membatasi gerak pikiran tersebut untuk tidak lagi bertanya hanyalah kesadaran akan keterbatasannya tersebut. Dan perlu diketahui pula bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha suci dari diserupakan. Dengan demikian, andai tugas-tugas tersebut tidak didelegasikan, pastilah akal pikiran manusia tersebut akan kesulitan mencernanya. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dapat diserupakan kemudian dapat berhubungan langsung kepada sesuatu yang sifatnya lemah, ya. Seperti halnya hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Lalu bagaimana dengan malaikat itu sendiri? Bukankah dia juga makhluk? Lalu seperti apa hubungan mereka kepada Allah? Khususnya hubungan yang terjadi ketika mereka itu menerima tugas-tugas tersebut, ya. Tentunya terjadi interaksi langsung sehingga para malaikat itu mampu melihat sosok atau semacam wujud dari Allah yang memberikan tugas kepadanya. Nah, jadi ingatlah konsep pemahaman terhadap hakikat batin nubuwah tentunya, ya, yang tentunya akan dijelaskan berikutnya nanti. Namun sebagai gambaran, mereka itu menjadi mampu menerima tugas-tugas tersebut pada hakikatnya adalah sebab adanya satu perantara agung antara dia dengan Allah tersebut. Kemudian dikatakan, bukankah Allah juga dapat melakukan hal yang sama dengan manusia langsung? Nah, jika seperti itu pertanyaannya, maka sama halnya dengan pertanyaan, untuk apa diadakan makanan yang tujuannya untuk mengenyangkan? Bukankah Allah itu maha kuasa menciptakan rasa kenyang langsung, walau tanpa makanan sekalipun? Atau untuk apa diciptakannya banyak manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya? Bukankah pada hakikatnya semua itu kembali kepada sumber yang satu, yaitu Allah itu sendiri? Para saudaraku sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya semua makhluk itu memang sengaja dicipta oleh Allah untuk tujuan agar dari ciptaan, dari keberadaan makhluk itulah Allah dapat diketahui atau dapat dikenal. Sebab memang hanya dengan cara seperti itulah Allah dapat dikenali. Jika seseorang itu memiliki kepandaian melukis misalnya, maka untuk memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang pelukis, tentunya tidak ada cara lain kecuali dengan membuat lukisan itu sendiri. Sehingga semua orang yang melihat lukisan hasil karya tersebut akan mengetahui bahwa dia adalah memang seorang pelukis, ya. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzun mukhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan fa bi arfauni. Aku Allah adalah perbendaharaan gaib, perbendaharaan yang tersembunyi. Aku Allah ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenali atau diketahui. Ya. Kemudian bagaimana mengetahui atau mengenal Allah dengan diciptakan melalui ciptaannya tersebut? Semua itu seperti perumpamaan di atas, di mana seorang pelukis itu jika ingin diketahui bahwa dia adalah seorang pelukis, maka tiada cara lain kecuali dengan cara membuat lukisan itu sendiri. Maka begitu pula dengan yang dilakukan Allah agar ia diketahui tersebut, maka diciptakanlah al-aflaq, semua makhluk. Sebagaimana firman-Nya, maka perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua ini
semua itu merupakan isyarah sebenarnya bahwa jika manusia itu benar-benar mau memperhatikannya, memperhatikan jagat semesta raya, niscaya tidak ada yang ditemukannya melainkan hanya Allah. Dan tentu saja semakin banyak makhluk yang dicipta, otomatis akan semakin jelas keberadaan Allah tersebut. Pahamilah kembali konsep pemahaman keesaan Allah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di mana kata esa itu artinya tunggal. Jika dikatakan tunggal, otomatis wujudnya Allah tunggal, sifat-sifatnya pun tunggal. Begitu pula dengan perbuatan-perbuatannya juga tunggal. Dari sisi tunggalnya wujudnya, maka apapun yang selain Allah atau seluruh makhluk yang meliputi manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan dan selainnya, semua itu sama sekali tidak memiliki sifat wujud. Tetapi semua makhluk tersebut dapat berwujud, tentunya tidak lebih karena diwujudkan. Dan sesuatu yang diwujudkan tersebut pada hakikatnya sama sekali tidak wujud. Sebab andai tidak diwujudkan, pastilah tidak akan berwujud. Maka begitu pula dengan sifat-sifatnya Allah dan perbuatan-perbuatannya tentunya. Andai manusia itu mampu misalnya membuat sebuah robot, kemudian robot tersebut diberi kemampuan untuk mencabut nyawa, mampu membagikan rezeki, mampu menurunkan hujan dan sebagainya, lalu apakah kemudian harus diyakini bahwa robot itulah yang melakukannya? Jika seperti itu keadaannya, maka dikatakan tentu saja masih buta, yaitu buta mata hatinya. Sebab belum tahu kepada Tuhan, kepada Allah ya, yang mengendalikan robot tersebut. Sebab ia tidak menyadari bahwasannya kemampuan robot tersebut tidak lebih karena adanya operator yang mengendalikannya ya. Jika hal ini telah dipahami, seharusnya dapat dipahami pula bahwasannya keberadaan para malaikat tersebut tidak lebih hanya sebagai sebab, hanya laksana seperti robot di atas ya, yang tidak lebih hanyalah seperti robot di atas. Sedangkan yang menjadi sebab ya, yang sesungguhnya itu adalah ya operatornya itu sendiri, dan operator yang mengendalikan al-aflak seluruh makhluk ya, termasuk mengendalikan malaikat-malaikat tersebut untuk untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang meliputi apapun tentunya, yang selain Allah adalah tidak lain, operatornya adalah Allah itu sendiri, Allah Jalla Jalaluhu. Jika semua itu telah dipahami, maka secara hakikatnya Allah itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari apapun. Renungkanlah para saudaraku sekalian. Kemudian rukun iman yang berikutnya, yang ketiga adalah percaya terhadap kitab-kitabnya Allah. Maka sebagaimana halnya iman percaya kepada adanya para malaikat tersebut di atas tentunya, begitu pula dengan percaya kepada adanya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan. Maka keberadaan kitab-kitab tersebut juga wajib dipercayai sebagai syarat untuk memenuhi rukun iman yang ketiga tersebut. Dan manakala hati itu meragukan keberadaannya, otomatis akan membatalkan keimanan itu sendiri. Disebabkan beriman terhadap adanya kitab-kitab tersebut merupakan bagian dari rukun iman yang mau tidak mau wajib untuk kita hadirkan di dalam hati. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwasannya keberadaan kitab-kitab tersebut umumnya berisi tuntunan, terutama tuntunan untuk mengenal dan mengesahkan Allah, tuntunan untuk mentauhidkan Allah. Adapun tuntunan yang bersifat amaliyah atau syariah yang terkandung di dalamnya tentunya memiliki perbedaan-perbedaan antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya. Kenapa seperti itu? Yang demikian itu tentunya umumnya disesuaikan dengan kapasitas kemampuan umat di masanya.
Tetapi yang paling prinsip adalah bahwa semua kitab tersebut menunjukkan serta mengajarkan kepada sesuatu yang sifatnya serupa, sama, yaitu mengajarkan hal mengenal dan mengesahkan Allah. Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya jika keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Allah telah tertanam di hati, maka untuk mempercayai rukun iman yang ketiga ini, percaya kepada kitab-kitabnya pun otomatis akan menjadi mudah untuk dilakukan. Tentunya sebagaimana kepercayaan terhadap adanya para malaikat tersebut di atas. Dan adapun kitab-kitab yang wajib untuk diyakini, dipercayai keberadaannya serta kebenarannya tersebut itu ada 4. Yang pertama Taurat, kitab Taurat yang diturunkan dan diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan dan diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kemudian kitab Injil yang diturunkan dan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan dan diberikan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasannya belum disebut percaya terhadap kitab-kitab Allah di atas jika di dalamnya itu tidak terdapat kepercayaan terhadap kitab-kitab yang lainnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya yang dimaksud percaya terhadap kitab-kitabnya Allah tersebut adalah bila di dalam hati tersebut telah tertanam kepercayaan terhadap keempat kitab yang telah disebutkan di atas. Maka konsekuensinya meniadakan kepercayaan salah satu saja dari 4 kitab tersebut otomatis akan membatalkan kepercayaan terhadap kitab-kitab itu sendiri. Sehingga kepercayaan terhadap kitab yang tidak sempurna tersebut tidak dapat dijadikan syarat untuk memenuhi rukun iman yang ketiga. Kenapa? Sebab percaya terhadap keempat kitab tersebut di atas adalah merupakan syarat mutlak untuk menyempurnakan kepercayaan terhadap kitab-kitabnya Allah itu sendiri. Para saudaraku sekalian, kemudian rukun iman yang keempat adalah percaya terhadap Rasul-Rasulnya Allah. Maka ketahuilah para saudaraku, ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya itu memiliki perbedaan. Tetapi yang harus dipahami adalah kedua istilah tersebut, yaitu istilah Nabi dan Rasul di atas, keduanya itu merupakan makom atau kedudukan yang mulia di sisi Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah terpilih. Nabi adalah manusia biasa yang menerima risalah atau tuntunan yang berlaku hanya bagi dirinya sendiri dan bukan untuk disampaikan atau untuk diajarkan kepada orang lain. Adapun Rasul atau utusan adalah manusia biasa yang menerima risalah atau tuntunan yang berlaku bagi dirinya sendiri tetapi juga berlaku untuk orang lain. Sehingga seseorang yang diangkat menjadi Rasul tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah atau tuntunan yang diterimanya kepada orang lain, yaitu kepada umatnya tentunya. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwasanya seorang yang memiliki derajat Rasul itu sudah pasti dia adalah seorang Nabi. Tetapi sebaliknya, seseorang yang memiliki makom atau derajat Nabi, maka dia itu belum tentu adalah seorang Rasul. Dan perlu diketahui pula bahwasanya zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, maka risalah-risalah atau tuntunan-tuntunan yang disampaikan melalui para Rasul, ya tentunya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut diutus, semuanya itu belum bersifat universal, belum bersifat umum.
dan hanya berlaku untuk sekelompok umat. Sehingga umat-umat yang di luarnya atau semua umat yang tidak mendapatkan bagian dari risalah tersebut tentunya, lalu mereka berusaha untuk mencari kebenaran sendiri, sehingga pada akhirnya mereka pun ada yang diberi karunia oleh Allah menemukan kebenaran tersebut. Maka mereka yang menemukan kebenaran itulah yang sesungguhnya telah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang nabi tersebut. Sehingga dikatakan bahwa jumlah para nabi tersebut amatlah banyak dan hanya Allah sesungguhnya yang mengetahuinya. Tetapi dalam salah satu keterangan ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu ada 114 orang. Kemudian setelah diutusnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu membawa risalah atau tuntunan yang bersifat universal, maksudnya berlaku bagi seluruh makhluk yang telah memenuhi syarat untuk menjalankannya. Maka setelah risalah tersebut telah menjadi sesuatu yang bersifat universal, kemudian derajat kenabian tersebut pun justru ditutup dan tidak ada lagi manusia yang diangkat menjadi nabi sesudah beliau. Ya. Setelah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diutus menjadi nabi dan rasul, terlebih lagi untuk menjadi rasul tentunya. Maka karena itulah keberadaan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan merupakan khatamin nabiyyin wal mursalin, yaitu penutup kedudukan para nabi dan rasul itu sendiri. Ya, karena itu jika di zaman sesudah beliau masih ada seseorang yang mengaku menjadi nabi dan rasul, maka dapat dipastikan bahwa pengakuannya tersebut tidak lebih hanya sebuah kebohongan belaka dan wajib bagi setiap mukmin untuk menolaknya dan jangan pernah mempercayainya. Kemudian sebagai pengganti dari kedudukan nabi yang bukan rasul tersebut, tentunya ya setelah risalah tersebut telah diubah dari sesuatu yang belum tidak bersifat umum kemudian menjadi bersifat umum atau universal, maka ada derajat kewalian tentunya sebagai penggantinya, dan orang-orang yang telah sampai pada derajat tersebut itulah yang disebut dengan istilah wali-waliullah. Dan keberadaan para waliullah tersebut bukan karena mereka mendapat risalah tertentu seperti halnya para nabi yang bukan rasul di atas, tetapi karena mereka itu berhasil menjalankan risalah atau tuntunan yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan sangat sempurna, dengan murni lillah billah, dan jumlah mereka pun dikatakan banyak sekali dan hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah mereka yang sesungguhnya. Maka mereka itulah yang digambarkan sebagai orang-orang yang soleh, min jumlatil ibadillahis solihin, yang harus diikuti jejaknya, baik amalan-amalannya, akhlaknya dan sebagainya. Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasanya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 115. Para saudaraku sekalian, maka yang wajib diikuti dari mereka itu adalah, yang wajib kita ikuti dari para orang-orang mukmin, orang-orang soleh,
tentunya orang-orang yang beriman di atas adalah hal ihwal bagaimana mereka menjalankan tuntunan atau risalah yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni dan benar dan semacamnya, terutama bidang lillah billahnya. Dan mereka pula yang merupakan hakikat dari para ulama yang sesungguhnya, yaitu al-ulama'ul akhirah. Dan merekalah yang menjadi pewaris para nabi itu sendiri, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Bahkan dikatakan bahwasanya di setiap zaman, yaitu setiap masa 100 tahunnya, Allah itu selalu mengangkat hanya satu orang dari sekian banyak orang-orang yang soleh yang ada tersebut, yang memiliki derajat tentunya paling takwa di zamannya menurut Allah, untuk menjadi apa? Menjadi pemimpinnya, yang dikenal dengan sebutan Sultanul Aulia atau pemimpinnya para wali-waliullah. Dan ada juga yang menyebutnya Al-Qutbul Aqtab. Dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan Al-Ghawsu Hadzal Zaman. Dan mereka itulah Al-Kamil Mukammil di bidang hakikatnya. Dan mereka pula para mujaddid, sang pembaharu di zamannya, yang bertugas mengembalikan kemurnian risalah, ya, risalah atau ajaran syariat hakikat secara lahiriah juga batiniah. Kemudian dikatakan bahwa keberadaan para wali-waliullah tersebut adalah karena adanya semacam tugas-tugas yang bersifat rahasia yang diberikan Allah kepada mereka, di mana tugas-tugas kewalian tersebut berkaitan dan berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang bersifat sirri atau rahasia. Sehingga di dalam hal ihwal kewalian tersebut selanjutnya dikenal ada istilah derajat-derajat di dalamnya. Dan semua itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka. Kemudian dikatakan pula bahwasanya jumlah para aulia illah tersebut banyak sekali dan hanya Allah yang mengetahuinya. Para saudaraku sekalian, adapun yang dimaksud percaya terhadap Rasul-Rasulnya Allah tersebut yang menjadi rukun iman, yang keempat adalah yakin dan percaya akan keberadaan mereka dengan hak, dengan segala kebenarannya. Meyakini atau mengimani bahwa mereka itu adalah benar-benar para Rasul utusan Allah. Maka mempercayai mereka sebagai Rasul utusan Allah adalah merupakan salah satu syarat untuk menghadirkan rukun iman yang keempat di atas. Dan adapun jumlah para nabi dan rasul yang wajib diyakini, dipercayai tersebut sekurang-kurangnya adalah 25 nabi dan rasul tentunya. Dan mereka itu adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari para nabi dan rasul tersebut. Dan tentunya sesudah beliau itu sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Maka mengingkari atau tidak mempercayai kenabian serta kerasulan mereka yang kami sebutkan di atas tentu saja akan membuat ketidaksempurnaan iman kepada Allah. Dan tidak mempercayai keberadaannya tersebut, dan tidak mempercayai keberadaan salah satu nabi dan rasul tersebut, maksud saya, otomatis pula akan membatalkan keimanannya tersebut kepada Allah, walaupun ia itu telah beriman atau telah percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada sekalipun, dan dia percaya bahwasanya malaikatnya pun ada, kitab-kitabnya juga benar dan sebagainya. Dan otomatis mereka yang mengingkari
keberadaan para nabi dan rasul tersebut akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Nah, maka jika hal ini telah kita pahami, patut kita jadikan satu renungan. Kemudian ketahuilah para saudaraku sekalian, secara umumnya maka untuk memahami bahwa beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah seorang Rasul atau utusan Allah adalah sudah mencukupi dengan memahami beberapa sifat yang wajib bagi para Rasul itu sendiri. Yang pertama, seorang Rasul itu pasti bersifat siddiq atau benar. Maksudnya adalah bahwa apapun yang disampaikan oleh seorang Rasul tersebut adalah pasti kebenaran yang datang dari Allah, dan kebalikan dari sifat tersebut adalah mustahil para rasul tersebut bersifat berdusta, mengada-ngada, kizib. Sebab apakah mungkin Allah yang Maha Kuasa itu mengutus seseorang yang memiliki sifat pendusta? Ingatlah, Allah Maha Berkuasa membuat para utusannya tersebut menjadi Al-Amin, bersifat benar. Dan ketahuilah bahwasanya bahwasanya dengan kekuasaan Allah tersebut, seorang Rasul itu adalah manusia yang maksum. Artinya mereka itu terpelihara keadaannya dari melakukan perbuatan yang salah, khususnya dalam hal menyampaikan kebenaran risalah yang dibawanya tentunya. Maka ketika mereka diberi amanah berupa risalah atau ajaran agama yang harus disampaikan kepada umatnya, maka mereka pun kemudian menyampaikannya sesuai dengan pemberi amanah tersebut, dengan tidak melebihkannya dan tidak juga menguranginya walau sedikit pun dan semacamnya. Jika hal ini telah dipahami, maka wajib mengiktikadkan, wajib meyakini akan sifat siddiq yang dimiliki oleh para rasul tersebut, sehingga membuahkan keyakinan di hati bahwasanya apapun yang disampaikan oleh para rasul tersebut adalah pasti kebenaran. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang rasul itu pasti bersifat amanah. Maksudnya, seorang rasul itu pasti dapat dipercaya, bersifat amanah. Dan sebaliknya, mustahil seorang rasul tersebut tidak amanah, berkhianat maksudnya. Seorang rasul itu pasti sangat dipercaya, sebab mereka memang terpelihara dari sifat-sifat khianat tersebut. Sehingga apa-apa yang diamanahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat, niscaya akan disampaikannya apa adanya, tanpa penambahan serta pengurangan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, harus diyakini bahwasanya seorang rasul itu pasti bersifat tabligh. Maksudnya menyampaikan. Mustahil jika para rasul itu menyembunyikan amanah-amanah yang harus disampaikan kepada umat. Yaitu amanah apa? Yaitu berupa risalah yang harus disampaikannya tentunya. Maka semua risalah atau ajaran yang diamanahkan kepadanya untuk disampaikannya kepada umat tersebut pasti akan disampaikan olehnya, walau kenyataannya pun sangat pahit sekalipun, bahkan walaupun harus membahayakan dirinya dan sebagainya, maka ia akan tetap menyampaikannya. Kemudian yang keempat, bahwasannya harus kita yakini Rasul itu bersifat patonah. Maksudnya cerdas akal pikirannya, sempurna pengertiannya. Maka mustahil Rasul itu biladah. Artinya mustahil kalau Rasul itu adalah seorang yang dungu, seorang yang bodoh. Kecerdasan yang dimiliki oleh para Rasul tersebut tidak bisa diragukan lagi. Sebab selain mereka itu terpelihara atau maksum, mereka juga selalu di bawah lindungan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Sehingga pemahaman dan pengertian yang dimilikinya pastilah bersifat kamil atau sempurna. Dan yang terakhir adalah wajib kita yakini bahwasanya seorang rasul itu juga bersifat jaiz, bersifat harus. Maksudnya bahwasanya seorang rasul tersebut adalah seorang manusia biasa seperti umumnya. Mereka butuh makan, minum, butuh tidur, butuh berjaga, butuh melek dan sebaliknya.
Mustahil para rasul tersebut ardun basyariyatun. Yang maksudnya adalah mustahil jika para rasul tersebut gila dan sebagainya. Kemudian untuk menyempurnakan kepercayaan atau keyakinan kepada Rasul tersebut, terutama kepercayaan terhadap keyakinan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga harus kita ketahui sekurang-kurangnya sejarah dan biodata diri pribadi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setengah daripada biodata dan sejarah beliau tersebut adalah bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dilahirkan di kota Makkatul Musyarrafah, dan ketika beliau dilahirkan Allah telah memberikan keistimewaan kepada beliau seperti putih rupanya, dan beliau memiliki perangai yang sangat baik. Beliau banyak ibadahnya, dan ketika beliau berumur 40 tahun, beliau itu dimi'rajkan oleh Allah dari Mekah menuju Baitul Maqdis, terus naik ke 7 lapis langit bersama dengan malaikat Jibril. Dan di sana beliau menerima perintah sholat yang harus disampaikannya kepada umat manusia. Dan ketika umur beliau 50 tahun, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika umur beliau 63 tahun, beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Dan harus diketahui pula bahwa ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, yang kesemuanya adalah dari suku Quraisy. Sedangkan ibundanya bernama Siti Aminah binti Wahab. Dan ketika beliau dilahirkan, sesuai adat kebiasaan pada waktu itu, beliau diserahkan kepada orang lain untuk disusui, sehingga dikenal bahwa beliau memiliki 2 orang ibu susu. Yang pertama bernama Salbiyah, kemudian ibu susu beliau yang kedua bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri, di antaranya adalah Siti Aisyah, Hafsah, Saudah, Maimunah, Sophia, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. Dan beliau juga memiliki keturunan, yaitu 3 orang putra dan 4 orang putri, dan mereka itu adalah Qasim, Abdullah, Ibrahim, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Siti Fatimah. Dan beliau memiliki 2 orang cucu, yaitu Hasan dan Husain. Para saudaraku sekalian, kemudian rukun iman yang kelima adalah percaya terhadap datangnya hari kiamat. Maka ketahuilah para saudaraku sekalian, dunia dan seluruh jagat semesta raya ini semuanya bersifat fana. Artinya semuanya pasti akan mengalami kehancuran. Jika ada yang mengatakan bahwa dunia dan seluruh alam ini abadi, maka yang demikian itu pastilah sangat bertentangan dengan akal pikiran. Kenapa? Sebab kepanaan alam raya beserta isinya tersebut telah terbukti secara sains. Dan sains itu sendiri telah menjelaskan bahwasanya seluruh alam semesta raya beserta isinya ini suatu saat nanti pasti akan mengalami semacam kehancuran total, dan tidak ada satu materi pun yang tidak mengalami kerusakan tersebut. Sebagaimana tubuh manusia, bahwasanya tubuh manusia itu terdiri dari sel-sel yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Kemudian sel-sel tersebut pada dasarnya selalu silih berganti, membuat susunan tubuh yang stabil. Maka ada sel yang mati, kemudian ada pula sel yang tercipta baru, yang melalui proses reproduksi sel itu sendiri tentunya. Secara logika, seharusnya keberadaan tubuh tersebut tidak akan pernah mengalami penuaan. Sebab penuaan itu sendiri pada dasarnya disebabkan oleh banyaknya sel-sel yang mati yang tidak tergantikan oleh sel yang baru. Sedangkan sel itu sendiri melalui mekanisme tubuh yang ada itu selalu melakukan reproduksi sel itu sendiri. Tetapi pada akhirnya setiap tubuh itu ternyata tidak ada yang mampu menghindari proses penuaannya. Bahkan pada akhirnya akan mengalami kehancuran,
diurai oleh bakteri-bakteri dan kembali menjadi tanah akibat penguraian tersebut. Tentunya para saudaraku sekalian, sebagaimana tubuh yang memiliki mekanisme otomatis untuk melakukan reproduksi sel agar keberadaannya tersebut terus dapat bertahan lama, bahkan selama mungkin tentunya, maka begitu pula dengan benda-benda yang ada di seluruh jagat semesta raya, yang kesemuanya itu memiliki mekanisme sistem untuk mempertahankan kestabilan keberadaan wujudnya. Tetapi pada akhirnya, sebagaimana tubuh manusia itu pada akhirnya tidak mampu melawan proses penuaan, maka begitu pula dengan seluruh benda mati dan benda hidup yang ada di jagat semesta raya ini. Semuanya pada akhirnya akan tidak akan mampu mempertahankan konsistensi keberadaan wujud mereka, sehingga semuanya akan mengalami kehancuran, sebagaimana tubuh tersebut pada akhirnya kembali menjadi tanah. Para saudaraku sekalian, hari kiamat atau hari adalah akhir dari segala kehidupan jagat semesta raya. Ya, akhir daripada kehidupan dunia. Dan semua itu pasti akan terjadi. Adakah sesuatu di dunia ini, di jagat semesta raya ini yang dapat bertahan dari kehancuran? Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang hidup dan yang tidak bernyawa atau benda-benda mati, semuanya tanpa kecuali tentunya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Begitupun dengan bumi yang kita pijak, maka ia pun akan mengalami kerusakan, ya, seperti gempa dan bencana alam lainnya. Itu sudah menunjukkan kelemahan daripada bumi tersebut. Bahkan para ahli sains, para ahli ilmu pengetahuan mengatakan bahwa benda-benda langit termasuk bumi yang masuk di dalam satu gugusan yang disebut galaksi, yang dikenal dengan sebutan benda-benda langit, selama ini selalu bergerak melakukan rotasi secara sinergi, di mana benda-benda langit tersebut selalu bergerak sesuai dengan alurnya yang disebut poros. Dan ketahuilah para saudaraku, umumnya benda-benda langit tersebut berbentuk bola-bola mengambang di alam kosong yang disebut langit atau cakrawala. Dan keberadaan sebuah benda-benda langit di tengah-tengah cakrawala tersebut selalu berkerumun membentuk kelompok-kelompok yang disebut galaksi. Dan setiap kelompok atau galaksi tersebut pasti di dalamnya memiliki satu benda langit yang menjadi sentral porosnya, yang keberadaannya itu diam terhadap benda-benda langit yang ada di dalam kelompoknya sendiri tentunya. Dan perlu diketahui bahwasanya bumi tempat para manusia itu hidup adalah merupakan salah satu bola mengambang yang memiliki kelompok atau galaksi yang dinamakan Bima Sakti. Sedangkan yang menjadi sentra porosnya adalah matahari. Semua benda-benda langit yang berkerumun di sekitar matahari tersebut selalu melakukan putaran atau rotasi mengelilingi matahari tersebut dengan putaran yang sangat stabil. Diketahui secara sains bahwasanya bulan itu senantiasa berputar mengelilingi bumi, dan bumi itu pun memutar dirinya dari timur ke barat, sehingga dari putaran tersebut mengubah posisi permukaan bumi yang dihuni oleh para manusia menjadi sebagian ada yang terkena pancaran sinar matahari sehingga mengalami keadaan siang, dan sebagian lagi ada yang tidak mendapatkan sinar matahari sehingga mengalami keadaan malam. Kemudian dengan peristiwa tersebut, para manusia tersebut dapat mengetahui batasan hari, di samping ia dapat menentukan saat atau waktu untuk istirahat dan saat atau waktu untuk bekerja. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, dengan kekuasaan Allah, semua benda-benda langit tersebut berputar dengan begitu sinerginya, di mana satu sama lain tidak pernah bertabrakan. Sungguh setiap benda langit yang ada dalam satu kelompok atau yang disebut galaksi tersebut masing-masing selalu berputar mengelilingi sentra porosnya tersebut. Seperti galaksi yang kita tempati ini yang diberi nama galaksi Bima Sakti tentunya, di mana telah diketahui anggota-anggota kelompoknya adalah bulan, bumi, Pluto,
Mars, Jupiter, Neptunus, atau planet-planet lainnya, yang kesemuanya itu beredar mengelilingi matahari sebagai sentral porosnya. Dan sungguh pula dengan beredarnya benda-benda langit tersebut, para manusia itu dapat menentukan waktu, seperti bumi mengelilingi matahari itu, di mana dalam satu putaran itu membutuhkan waktu 1 tahun. Dan diketahui pula ternyata bumi itu berputar dari timur ke barat sehingga menghasilkan siang dan malam. Dan bumi itu pun berputar di mana setiap satu putaran itu dibutuhkan waktu 1 hari. Kemudian bumi tersebut sambil berputar ia pun beredar mengelilingi matahari tersebut, seperti telah kami jelaskan di atas. Maka sungguh alangkah maha perkasanya Allah, dan sesungguhnya tiada satupun yang akan mampu menandinginya. Ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasanya setiap satu kumpulan benda-benda langit tersebut akan memancarkan cahaya yang dapat dilihat dari galaksi-galaksi lainnya. Dan hal ini disebabkan karena setiap kelompok benda langit tersebut memiliki satu sentral poros yang selalu memancarkan cahayanya, sebagaimana sentral poros matahari dalam gugusan kelompok galaksi Bima Sakti tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya bintang itu adalah kelompok benda-benda langit yang berkerumun, seperti halnya kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Maka dialah Allah yang telah menciptakan semua kumpulan benda-benda langit atau galaksi tersebut yang berupa bintang, yang jumlahnya hanya Dia yang mengetahuinya. Maka alangkah maha perkasanya Allah, dan alangkah sombongnya manusia yang tidak mengakui keperkasaannya. Maka pujilah Allah, dan sungguh maha suci Allah dengan segala keperkasaannya. Maka sungguh yang demikian itu menunjukkan kepada kebesarannya dan keperkasaannya, sehingga disebutkan bahwa alangkah kecil dan lemahnya manusia itu di tengah-tengah keperkasaan alam semesta raya. Dan lihatlah betapa alam semesta raya yang kelihatan perkasa tersebut justru tunduk tidak berdaya maksudnya, di bawah keperkasaan Allah. Maka bagaimana mungkin manusia itu dapat merasa pintar, bahkan menjadi sombong hingga mengingkari Tuhannya. Dan selanjutnya dikatakan bahwasanya semua kelompok atau galaksi benda-benda langit tersebut mengelilingi mengitari jagat semesta raya, yang hingga sekarang belum pernah diketahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengitari jagat raya tersebut dalam satu putarannya. Dan hanya Allah tentunya yang maha mengetahuinya. Maka sungguh semua itu pada akhirnya akan mengalami semacam kerusakan total, di mana rotasi benda-benda langit tersebut tidak lagi mengikuti porosnya, sehingga akan mengakibatkan terjadinya tabrakan di sana sini hingga berakibat kehancuran yang maha dahsyat yang disebut kiamat. Maka yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat tersebut adalah suatu hal yang diwajibkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya adalah mukmin atau beriman. Dan ketahuilah para saudaraku bahwasanya kiamat itu dapat diartikan sebuah bencana. Dan bila dilihat dari sisi pengertian bencana di atas, otomatis akan memiliki dua pengertian. Yang pertama, bencana yang sifatnya kecil atau sugro. Yang kedua, bencana yang sifatnya besar atau kubro. Yang dimaksud kiamat sugro itu adalah bencana yang sifatnya kecil, seperti mengalami kematian, sakaratul maut, mengalami semacam bencana alam, mengalami musibah yang terasa sangat menyusahkan dan semacamnya. Semua itu termasuk dalam pengertian mengalami kiamat tentunya. Tetapi kiamat yang seperti ini sifatnya tidak menyeluruh tentunya, dan hanya bersifat individual ataupun terjadi pada satu kelompok tertentu yang mengalaminya. Adapun yang dimaksud percaya terhadap adanya hari kiamat yang dapat memenuhi syarat untuk memenuhi rukun iman yang kelima tersebut adalah bukanlah kiamat sugro atau kiamat shogir seperti di atas, tetapi kiamat yang bersifat menyeluruh, yang bersifat kehancuran total, di mana yang hidup, yang mati, yang wujud, zohir, batin, apapun tanpa kecuali, yang selain Allah tentunya,
semuanya akan dihancur leburkan, mengalami kehancuran total. Dan adapun yang dimaksud kiamat kubro atau kiamat besar tersebut adalah saat dimana semua makhluk itu dihancur leburkan. Semua benda-benda langit yang seharusnya beredar dan berputar senantiasa mengikuti porosnya, lintasan berupa lintasan yang telah ditetapkan maksudnya, tetapi masing-masing telah berputar tanpa aturan, sehingga antara satu benda yang langit yang satu dengan yang lainnya akan saling bertabrakan, dan akibat dari tabrakan tersebut semua mengeluarkan isinya. Gunung-gunung berterbangan yang diakibatkan oleh kuatnya benturan tersebut, dan betapa dahsyatnya huru-hara yang terjadi pada saat itu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga bumi mengeluarkan isinya, ya. Pada saat itu adalah saat di mana semua yang ada yang berwujud dimusnahkan, dan yang tertinggal hanya zat Allah yang maha perkasa, dan saat itulah yang dinamakan hari kiamat. Dan para ahli sains juga telah berpendapat bahwa satu ketika benda-benda langit tersebut akan mengalami kerusakan, di mana benda-benda langit tersebut akan berjalan atau berputar dengan tidak lagi mengikuti porosnya atau jalan yang telah ditetapkannya, sehingga pada akhirnya akan terjadi tabrakan yang teramat sangat dahsyat antara benda-benda langit yang satu dengan benda langit yang lainnya, antara kelompok galaksi yang satu dengan galaksi yang lainnya, sehingga ketika saat itu terjadi nanti, jagat semesta raya ini akan mengalami semacam kehancuran total, dan saat itu pula banyak yang menamakannya dengan hari kiamat. Dan pada saat itu pula semua yang hidup akan dimatikan, semua yang berbentuk akan dihancurkan, sehingga yang tetap ada dan wujud hanya Allah yang maha perkasa, yang tiada satupun yang dapat menandinginya. Dan saat itu adalah merupakan akhir dari semua kehidupan yang fana, yaitu kehidupan yang sifatnya hanya sementara. Maka saat-saat seperti itulah yang menjadi akhir dari kehidupan dunia dan jagat semesta raya ini, dan merupakan era baru memasuki kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang tiada akhir, abadan abada, selama-lamanya. Maka percaya dan yakin kepada saat atau hari kiamat tersebut itulah yang dimaksud rukun iman yang kelima. Maka mengingkarinya adalah merupakan bentuk kemurtadan yang otomatis bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan jika semua keterangan-keterangan di atas telah kita pahami, maka mereka yang tetap tidak mempercayai akan datangnya kiamat tersebut, maka otomatis mereka itu termasuk orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran mereka. Para saudaraku sekalian, kemudian rukun iman yang keenam atau terakhir adalah percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Ketahuilah para saudaraku sekalian, sesungguhnya segala apapun yang belum terjadi dan yang akan terjadi serta yang sedang terjadi, semua itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Segala apapun yang akan dialami oleh makhluk, khususnya manusia, semua itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan Lauhil Mahfuz itu sendiri seperti sebuah papan rencana yang memuat catatan hal ihwal yang akan dialami oleh seluruh makhluk dari permulaannya sampai penghabisannya. Semua itu sudah tercatat di sana, termasuk tentang segala apapun yang akan dialaminya dan semacamnya. Dan ketahuilah para saudaraku sekalian, banyak mungkin orang yang keliru di dalam memahami konsep qada dan qadar itu sendiri, sehingga dari kekeliruan tersebut pada akhirnya membuahkan anggapan bahwasanya hidup itu bukan pilihan, tetapi hidup itu tidak lebih hanya sebatas menjalankan sebuah ketetapan yang telah ditetapkan pada Lauhil Mahfuz tersebut, sehingga hanya menjadi seperti sebuah bulu yang digantungkan, kemudian akan kemana bulu tersebut bergerak semua terserah angin.
yang meniupnya. Jika di dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya banyak menggunakan majaz atau perumpamaan bahwasanya keberadaan manusia di dalam menjalani kehidupan tersebut hanya seperti wayang misalnya, atau seperti robot dan semacamnya, tentunya semua itu maksudnya adalah bahwa setiap mengalami kehidupan itu sikap batin itu harusnya seperti itu, yaitu di dalam menjalani kehidupan yang sedang dialaminya tentunya, dan bukan menyikapinya untuk sesuatu yang belum dialami. Untuk memahami tersebut perlu adanya satu pemahaman terhadap pengertian daripada qada dan qadar itu sendiri tentunya, serta hubungan yang sesungguhnya dari keduanya. Dan ketahuilah para saudaraku, antara qada dan qadar itu sesungguhnya memiliki perbedaan pengertian yang sangat prinsip. Tetapi secara makna bahasa keduanya itu memiliki arti yang sama mungkin, yaitu sama-sama memiliki arti ketetapan atau ukuran. Takdir itu adalah semua ketetapan Allah yang telah direncanakan Allah untuk diberlakukan kepada makhluk-makhluknya, di mana apa-apa yang telah direncanakan tersebut keadaannya itu telah terjadi atau sedang terjadi. Intinya takdir itu pasti berasal dari qada dan qadarnya Allah. Dan kebanyakan orang itu justru di dalam memahami konsep qada dan qadar tersebut lebih banyak maksudnya. Lebih banyak melihat pada pengertian bahasa di atas, sehingga perbedaan makna keduanya tidak terlihat oleh mereka. Yang dimaksud qada itu adalah semua ketetapan Allah yang akan diberlakukan bagi setiap makhluk yang masih dalam bentuk perencanaan tentunya, hanya masih dalam bentuk catatan. Sedangkan qadar itu adalah semua ketetapan Allah yang akan diberlakukan bagi setiap makhluk dalam bentuk ukuran atau kadar. Dengan demikian maka dapat kita pahami bahwasanya qada itu bersifat catatan, masih bersifat perencanaan. Sedangkan qadar itu bersifat ukuran atau kadar yang akan diberlakukan. Sedangkan takdir itu sendiri merupakan pelaksanaan qada dan qadar yang sedang dilaksanakan atau sedang dialami oleh makhluk yang menerima ketetapan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwasanya kehidupan manusia seluruh makhluk itu pada hakikatnya tidak lebih hanya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lainnya. Para saudaraku sekalian, sumber takdir itu adalah qada dan qadarnya Allah. Maka yang harus dipahami adalah bahwasanya sifatnya rencana atau perencanaan atau qada dan qadar itu otomatis memiliki kemungkinan untuk berubah dan diubah tentunya. Karena itulah dikenal ada istilah takdir yang bersifat muhkam, tidak dapat diubah, dan ada istilah takdir yang bersifat mu'allaq, masih dapat diubah. Dan ketahui pula bahwasanya sifatnya qada dan qadar tersebut adalah rahasia Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia qada dan qadarnya Allah tersebut. Yang demikian itu maksudnya adalah bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui apapun yang akan dialaminya atau apapun yang akan terjadi padanya pada waktu-waktu yang akan datang, walaupun peristiwa itu hanya 1 menit ke depannya. Terlebih lagi untuk mengetahui apa-apa yang akan dialami olehnya 1 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun ke depannya dan sebagainya. Ya, sebab semua itu merupakan rahasia daripada qada dan qadarnya Allah tersebut. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, sesungguhnya hidup itu adalah pilihan. Mengingat apa-apa yang telah direncanakan Allah bagi makhluk tersebut ada yang bersifat mu'allaq, masih dapat berubah perencanaannya.
Dan manakala seseorang itu mengambil keputusan tertentu, kemudian ia melaksanakannya, maka keputusan yang ia laksanakan tersebut itulah yang menjadi takdirnya tersebut. Sedangkan segala sesuatu yang belum terjadi itu sama sekali belum menjadi takdir, tetapi masih bersifat qada dan qadar, bersifat ketetapan yang disesuaikan dengan kadar, yang kadarnya yang disesuaikan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para saudaraku sekalian, hal ini sebagaimana perumpamaan seseorang yang memiliki kesempatan untuk mencuri misalnya, seperti mencuri dompet. Ketika ia memiliki kesempatan untuk mencuri dompet tersebut dengan aman, di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika ia tentunya sangat aman ketika ia mengambil dompet tersebut. Maka secara prosesnya, ya, proses yang terjadi yang sesungguhnya adalah di mana pada saat itu orang tersebut memiliki catatan, ya, takdir yang bersifat mu'allaq tentunya, qada dan qadar maksudnya, yang bersifat mu'allaq dalam bentuk qada dan qadar, di mana ia itu akan melakukan pencurian dompet tersebut. Kemudian pada saatnya qada dan qadar tersebut harus dijalani, harus dilaksanakan, otomatis di dalam hatinya ada semacam sesuatu yang mengingatkan agar pencurian tersebut jangan dilakukan. Ya. Tetapi di sisi lain dari hati tersebut pun juga ada yang membisikkan dengan menganjurkan agar dompet tersebut harus dicuri, harus diambil, sebab itu adalah satu kesempatan. Ya. Jadi di dalam hati itu ada dua kata yang saling bertolak belakang. Ya, maka yang harus dipahami adalah sesungguhnya kedua bisikan tersebut adalah juga bagian dari qada dan qadarnya Allah tersebut. Kemudian dari kedua bisikan tersebut membuat orang itu menjadi sampai pada satu titik di mana ia harus memilih dan mengambil keputusan, mencurikah ataukah sebaliknya. Maka untuk memilih inilah umumnya manusia itu, dan khususnya orang yang memiliki kesempatan mencuri tersebut, itu diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih. Dan ketika ia memilih atau cenderung untuk mencuri, maka mencuri itulah takdir yang berlaku atasnya. Dan Allah akan memberinya kemampuan sesuai dengan apa yang hatinya cenderungkan. Akan diikuti kecenderungan hatinya. Maka ketika ia cenderung untuk mencuri, maka terjadilah proses pencurian tersebut. Dan ketika proses pencurian tersebut terjadi, maka itulah takdir yang sedang dialaminya. Dan sebaliknya tentunya, jika ia cenderung tidak mencuri, maka yang terjadi justru ia tidak mencuri. Maka untuk itulah diingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubahnya sendiri. Para saudaraku sekalian, jika perumpamaan di atas dilihat dari sisi takdir secara utuh, ya, di mana dikatakan bahwasanya kehidupan manusia itu tidak lebih hanya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lainnya, maka semua itu dapat dijelaskan bahwasanya takdir pertama yang terjadi atas orang tersebut adalah berupa perencanaan, catatan dalam bentuk qada dan qadar, di mana ia akan melakukan pencurian dompet. Kemudian ketika saatnya tiba, ia mendapat peringatan serta anjuran dari dalam hatinya, yang kesemuanya itu juga bagian dari takdir. Kemudian setelah itu ia harus memilih, maka memilih itu pun bagian dari takdir. Dan ketika ia mengambil satu pilihan, maka pilihan itu pun juga takdir. Tetapi yang harus dipahami adalah bahwasanya setiap orang yang berada di pintu takdir tersebut, ia selalu diberi kemampuan untuk memilih mau masukkah ataukah justru sebaliknya. Ya. Jika ia masuk, maka takdirnya adalah melakukan. Jika tidak masuk, maka takdirnya itu tidak melakukan. Dan semua itu tergantung kepada kecenderungan hati kita.
ya, dan itu diberi kemampuan oleh Allah untuk seperti itu. Intinya hidup itu adalah pilihan, dan dengan memahami semua penjelasan-penjelasan tersebut, mudah-mudahan akan menumbuhkan kepercayaan di dalam hati terhadap qada dan qadarnya Allah tersebut. Dan manakala kepercayaan terhadap qada dan qadarnya Allah tersebut telah tertanam di dalam hati, maka kepercayaan tersebut itulah yang dapat dijadikan syarat untuk memenuhi rukun iman yang keenam. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi mohon maaf kepada para pembaca dan pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan yang mungkin saja terjadi di dalam penyampaian edisi yang ke-17 ini. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah di dini wad dunya wal akhirah. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya, dan jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan, tetapi cernaklah, kemudian telaahlah, bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan harapan saya semoga kita semua benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.